Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Duta Suara Network. Ya, saudaraku, hari ini saya sedikit shock nih. Shock bener-bener. Saya tidak tahu bagaimana harus ngomong sebagai seorang praktisi hukum, mengingat ini ada kejahatan yang luar biasa. Ada kejahatan yang luar biasa, ada pengkhianat negara yang bernama koruptor. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor itu sangat-sangat menyengsarakan negara. Dan sejujurnya saya tidak melihat negara ini akan hancur ataupun akan terpecah belah dengan adanya tindak korupsi, tindak terorisme. Yang dikatakan teroris, saya tidak merasakan ada terorisme di Indonesia, dan saya tidak merasakan ada radikal. Orang-orang Indonesia itu sesungguhnya orang-orang baik. Yang menjadi masalah itu adalah negara ini penegakan hukumnya sangat rendah, sangat mengecewakan. Mereka yang berbuat nista, mereka yang terus terang melakukan pengkhianatan kepada negara saat yang dinamakan korupsi. Aneh bin ajaib kan? Malah diberikan seperti keistimewaan. Katakanlah 300 triliun. Harvey Muiz ya, katanya 300 triliun. Hanya 6,5 tahun. Coba bayangkan. Ada banyak orang-orang yang tindak pidananya biasa-biasa saja, yang dirugikan 1-2 orang sampai 10 tahun, sampai 15 tahun. Ini pengkhianatan kepada negara, pengkhianatan kepada rakyat, yang membuat rakyat sengsara, yang membuat negara bangkrut. Jujur, sebagai praktisi hukum, saya tidak melihat bahaya terorisme di Indonesia itu, saya tidak melihat. Bahaya radikalisme di Indonesia, saya tidak melihat. Saya tidak merasakan. Yang saya rasakan, negara kesatuan Republik Indonesia ini kondisinya hancur saat ini karena adanya korupsi. Korupsi itu merupakan perbuatan yang luar biasa, yang di atas perusakannya itu merusak segala sendi. Dan itu yang membuat munculnya, mohon maaf, orang-orang yang melakukan banyak kejahatan karena memang hak mereka telah dijarah oleh para koruptor itu, pelaku korupsi. Dan ini aneh, saudaraku. Hari ini saya baca ini, mohon maaf saya pakai kacamata, saya baca di Kata Data yang terbit hari ini, yang keluar hari ini 26 Desember 2024, ya, dikeluarkan tanggal jam 16.28. Pelaku pidana hingga koruptor bisa diampuni, Menkum singgung denda damai. Ini saya bacakan ya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, selain pengampunan yang diberikan oleh Presiden, pelaku tindak pidana termasuk koruptor juga dapat memperoleh pengampunan melalui mekanisme denda damai. Denda damai. Saya tidak berani melanjutkannya. Masya Allah. Ini diberikan kepada, kewenangannya diberikan kepada Jaksa Agung. Iya, dalam hal ini Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, disebutkan di sini, menjelaskan kewenangan untuk menerapkan denda damai kini ada di tangan Kejaksaan Agung, Kejagung, berkat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru yang membuka kemungkinan untuk hal tersebut. Tanpa melatih Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu. Perkara seperti itu yang dimaksud adalah perkara korupsi. Kata Supratman dikutip antara Kamis tanggal 26 hari ini ya,
tanggal 26 hari ini Desember 2024. Kewenangan diberikan kepada Jaksa Agung. Saudaraku, apa yang ada di pikiran kalian? Ini negara hukum. Yang ada di pikiran saya saat ini adalah mafia sedang bekerja. Negara ini benar-benar dalam pikiran saya, Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar dikuasai oleh mafia, dikuasai oleh kepentingan. Saya tidak tahu, tanpa melihat nanti ada peraturan atau yang mengikutinya, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya koruptor, pelaku extraordinary crime, pengkhianat negeri ini, pengkhianat negara ini yang membuat sengsara rakyat, yang membuat Indonesia hancur lebur saat ini, diberi ampunan karena dia membayar denda. Dan kita tahu polisi, jaksa, dan hakim kita di Indonesia itu integritasnya sangat-sangat tidak dipercaya oleh rakyat. Saya sendiri sebagai praktisi hukum terus terang aja tidak percaya dengan polisi. Kalau saya tidak percaya, oh berarti saya menolak adanya polisi. Tidak, karena itu ada di undang-undang. Saya terpaksa mengikuti saja. Saya hampir tidak percaya dengan yang namanya jaksa. Saya juga hampir tidak percaya dengan yang namanya hakim. Karena semuanya rangkaian yang mereka buat itu sungguh hukum di Indonesia menjadi tidak beradab. Kalau polisi, jaksa baik, insya Allah tidak ada korupsi. Tapi nyatanya ada korupsi. Saya punya kasus, sekali lagi di Kediri. Bagaimana saya melihat dengan mata kepala sendiri seseorang yang dianiaya, yang dilakukan pengeroyokan, dibalik menjadi tersangka. Ini di dalam ini. Mohon maaf Bapak Presidenku Prabowo Subianto, mohon maaf Cecep kali ini ngomong. Ini peristiwa benar terjadi. Mereka dianiaya, tahu-tahu mereka malah dijadikan tersangka 170. Ini terjadi benar, demi Allah, wallahi ini terjadi. Dan saya juga melihat sendiri di Kabupaten Kediri bagaimana seseorang yang telah mengaku, dua orang kepala desa mengaku, mohon maaf saya sebutkan aja, dua orang kepala desa di Kabupaten Kediri, Kepala Desa Kanigoro, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dan Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, mengaku bahwa mereka menerima suap. Di bawah sumpah mereka mengatakannya di depan persidangan, di hadapan jaksa, masuk ke media, menerima suap, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Maka mohon maaf Pak Prabowo, Bapak Jaksa Agung, kualitasnya Kejaksaan Agung masih rendah. Saya tidak merendahkan jenengan Pak Jaksa Agung, tapi bagaimana bisa keistimewaan diberikan kepada seorang pelaku korupsi, seorang pengkhianat negara, seorang yang membuat rusaknya negara ini, dan kewenangan untuk melakukan itu ada kepada seseorang yang bernama Jaksa Agung. Ini negara apa? Ini mau dibawa kemana? Jujur saja, Indonesia jauh dari kata beradab, karena hukum benar-benar hampir saya katakan tidak berjalan. Maka lahirlah KPK,
Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejarahnya KPK mau diakui atau tidak, karena polisi, jaksa, dan hakim sehingga timbul peradilan tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, karena semuanya bobrok, semua aparat-aparat di dalamnya bobrok. Pak Prabowo, tolong perhatikan presidenku, Bapak Prabowo Subianto, tolong dipikirkan. Malu kita, begitu mudahnya ditekuk-tekuk, hukum ditekuk-tekuk. Saya tidak tahu ini hubungannya dengan apa. Apakah ini hubungannya dengan, mohon maaf, karena di eranya Presiden Jokowi banyak korupsi, dan salah satu yang patut saya duga melakukan korupsi adalah Bapak Presiden Jokowi sendiri saat itu. Presiden Jokowi sendiri itu yang, kalau kita mau audit, insya Allah Presiden Jokowi patut diduga juga melakukan korupsi, setidak-tidaknya memperkaya kroni-kroninya. Berhubungan dengan masalah korupsi ini, saya tahu Bapak Agus Raharjo mengatakan dengan cukup jelas dan cukup tegas, Bapak Prabowo mohon maaf, bahwa ada penghalang-halangan. KPK dihalangi ketika dalam masalah Harun Masiku, dan itu istimewa, tidak mungkin itu dilakukan oleh kalau saya mengatakan sekelas PDIP atau Sekjen Hasto Kristianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya tidak membela PDIP, saya tidak membela Mas Hasto Kristianto, tapi saya menduga ada kekuatan yang besar sehingga yang harusnya namanya Harun Masiku ditangkap di PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, tidak bisa ditangkap. Bahkan penyidik KPK saya yang saya dengar dari cerita salah satu yang sudah beredar di media juga, salah satu penyidik yang mengatakan mereka ditahan oleh aparat di PT IKA. Coba bayangkan, itu tidak mungkin. Kekuatan itu tidak mungkin lahir karena nun sewu saja, timbul itu karena sebab PDIP atau Mas Hasto Kristianto Sekjen PDIP, tapi ada kekuatan di belakangnya. Tidak mungkin aparat di PT IKA, aparat polisi yang ada di PT IKA saat itu, mohon maaf, berani melakukan itu kalau tidak ada yang menjamin tindakan mereka. Dan saya meyakini, mohon maaf, Bapak Agus Raharjo sudah mengatakan dalam kasus EKTP yang berhubungan dengan Setio Novianto, itu pun juga harusnya yang namanya Presiden Jokowi jelas menghalang-halangi dengan mengatakan bahwa supaya Pak Agus Raharjo dipaksa sedemikian rupa untuk menghentikan perkara ini. Ini jelas. Di sini saja saya melihat bahwa dalam kasus ini, dalam kasus Harun Masiku yang saat ini sudah rentang waktunya 5 tahun, yang namanya Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto baru ditetapkan tersangka. Ada apa? Tidak ada kekuatan lain saat itu. Saya berkeyakinan kalau tidak ada campur tangan daripada kekuatan yang paling tinggi, mohon maaf, patut saya duga ada kekuatan Presiden Jokowi di situ yang menghalang-halangi. Dan Bapak Prabowo belum 100 hari bekerja sebagai Presiden Republik Indonesia, dan KPK baru tanggal 16 kemarin, 16 Desember, Bapak Presiden Prabowo menyumpah melantiknya, di tanggal 24 ditetapkan sebagai tersangka Mas Hasto Kristianto. Waktu sebelumnya siapa
yang melindunginya? Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Nggak mungkin itu hanya tangan PDIP saja, nggak mungkin. Tangannya Mas Hasto Kristianto saja tidak mungkin. Itu pasti ada kekuatan di belakang yang maha hebat, karena ini berhubungan dengan sosok yang mohon maaf biasa-biasa saja, tapi pelariannya sangat fenomenal. Tidak mungkin pelarian fenomenal yang sampai sekarang di mana Harun Masiku tidak bisa ditangkap itu tidak ada yang membackingi. Jadi Pak Prabowo, presidenku, mohon dipikirkan, apakah untuk menutupi kasus, menutupi korupsi-korupsi yang dilakukan di eranya Presiden Jokowi, dan mungkin nanti juga akan mungkin menyasar kepada Pak Jokowi, jenengan biarkan, jenengan jadikan ada denda untuk menggantikan, mengampuni para koruptor, ya Allah. Saya nggak bisa berpikir orang-orang yang melakukan terpaksa melakukan kejahatan dengan kekerasan, mungkin mencopet, mencuri, ataupun katakanlah melakukan begal, mohon maaf nih, begal yang mereka terpaksa melakukan karena perut mereka harus terisi, mereka tidak akan mungkin bisa membayar denda, sehingga nanti saya mohon maaf, penjara hanya dihuni-huni oleh orang-orang kecil. Apakah akan begini Pak Prabowo? Akan penjara itu hanya diisi oleh orang-orang yang memang rakyat jelata, sementara mereka yang korupsi, dan saya yakin korupsi uangnya itu mohon maaf bisa sampai 7 turunan, 8 turunan, 10 turunan, dan mereka dengan mudah akan bisa membeli hukum, karena memang mereka adalah orang beruang, mereka adalah orang berduit, mereka adalah pengkhianat yang memang pengkhianatannya bertujuan untuk mengumpulkan uang. Ini Pak Prabowo, dipikirkan lagi. Wahai saudara-saudaraku yang ada di gedung Dewan, pikirkan itu. Apakah akan begini? Mau dibawa kemana nih Indonesia ini? Kalau sudah hukum bukannya dijadikan panglima, harusnya hukum dijadikan panglima. Di eranya Umar bin Khattab, ketika salah satu gubernurnya melakukan kesalahan, cukup ketika hukum itu dijadikan panglima, Umar bin Khattab hanya menggaris pada tulang untuk diberikan orang yang sedang terdolimi oleh gubernurnya, untuk disampaikan supaya diberikan. Gubernur gemetar, dan itu tidak perlu ucapan macam-macam. Dikembalikanlah haknya orang yang didolimi tadi oleh sang gubernur. Ini kalau hukum dijadikan panglima, semuanya akan berjalan. Tapi kalau hukum dibuat main-main seperti apa yang saya baca hari ini, mohon maaf, akan ada pengampunan kepada koruptor kalau mereka membayar denda. Maka jangan berharap. Indonesia sudah tidak beradab, karena menurut saya keadilan sudah tidak, hampir saya rasa susah untuk ditegakkan, apalagi dengan seperti ini. Maka hukum di Indonesia sudah saya yakin akan dikencingi oleh mereka-mereka yang punya uang, dan akan dibuat mainan oleh mereka-mereka yang menjadi penguasa dan mafia peradilan. Ayo Pak Prabowo, ayo DPR-ku yang sekarang jenengan ada di istana, yang sekarang jenengan ada di Senayan, monggo renungkan kembali. Ini kerusakan, ini rusak, benar-benar rusak parah, dan saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi atas negara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini didengar oleh Bapak Prabowo, oleh seluruh anggota DPR RI dan para pembuat kebijakan di negara kesatuan Republik Indonesia. Fisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, sisihkan rezeki jenengan-jenengan yang mendengar atau mengikuti podcast saya ini, monolog saya ini. Ayo
berbagi, menyisihkan rezeki untuk saudara kita di Palestina. Insya Allah rezeki yang kita berikan akan menjadi saksi kelak di akhirat, dan kemungkinan besar akan menolong kita dari fitnah maupun siksaan di akhirat kelak. Dan ini akan membawa, kemungkinan besar juga akan menjadi membuat kita yang menyisihkan rezeki ini berada di surga. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam damai, tetap jaga kesehatan, dan selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan.